Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Teman-teman, apa cita-citamu? Sekarang ini ada banyak ragam profesi. Mulai minggu depan, setiap jam 10 pagi akan ditayangkan seri profesi yang membahas mendalam mengenai berbagai profesi dan bagaimana kamu bisa berkarir di bidang tersebut. Untuk hari ini, kita akan mendengar kisah orang-orang yang berprofesi sebagai motivator, pengusaha kopi, dan praktisi humas. Teman-teman, dari tayangan hari ini, kalian akan mengembangkan kompetensi berikut. Ada yang bilang, katanya kalau mau jadi motivator itu modalnya 1M. Mulut aja. Oke, jadi kalau motivator itu, kalau buat saya pribadi ya mungkin ada banyak julukannya. Ada yang bilang motivator, ada yang bilang educator, ada yang bilang inspirator, ada yang juga bilang bukan motivator. Jadi ada banyak. Tapi bagi saya pribadi, yang saya lakukan adalah memberikan inspirasi dan juga edukasi. Nah, jadi ruang lingkupnya sebenarnya sangat luas. Jadi kalau saya sendiri, inspirasi itu dibagikan lewat seminar, lewat buku, lewat radio show, ya, lewat program TV show, dan juga lewat film, ya, mungkin udah pada nonton film Mary Riana, ya. Dan kalau saya juga sekarang mendirikan ada Mary Riana Learning Center dan Mary Riana Life Academy. Nah, jadi kalau Mary Riana Life Academy itu adalah program liburan sekolah yang saya buat. Jadi setiap 6 bulan sekali ya, setiap liburan sekolah, yaitu untuk anak-anak remaja usia 7 sampai 19 tahun. Ya, di sana saya meluangkan waktu membuat kurikulumnya dan mengajarkan ke mereka, ngajarin tentang entrepreneur, ngajarin tentang money, ngajarin tentang leadership, ngajarin tentang character building. Nah, kalau selain itu juga ada Mary Riana Learning Center. Nah, jadi kalau Mary Riana Learning Center itu tempat pembelajaran juga untuk anak-anak remaja usia 7 sampai 19 tahun. Ya, tapi yang saya ajarkan ada Mary Riana School of Public Speaking. Jadi mengajarkan untuk bisa berbicara dengan confident, communication skill, dan juga Mary Riana School of Smart Learning. Ya, jadi mengajarkan cara belajar yang efektif, yang menyenangkan. Nah, jadi kalau dilihat ada banyak ya. Jadi biasanya bukan hanya seminar dan memberikan motivasi kepada ribuan bahkan ratusan ribu orang, ya, tapi juga lewat berbagai macam media. Karena sekarang kan ruang lingkupnya juga bermacam-macam. Bahkan lewat YouTube pun, ya, itu juga bisa menjadi salah satu alat yang sangat efektif untuk bisa membagikan inspirasi. Ada yang bilang, katanya kalau mau jadi motivator itu modalnya 1M. Mulut aja, katanya ya. Dan ada juga bilang, wah kalau jadi motivator itu pendapatannya juga 1M, makasih gitu. Jadi ada banyak versi. Tapi menurut saya seorang motivator itu bukan hanya modal mulut dan jago ngomong dan bisa bicara, tidak. Itu hanya salah satu skill, kemampuan untuk bisa berbicara dengan baik dan efektif. Tapi bagi saya paling penting adalah kalau kamu ingin menjadi motivator, kamu harus tahu dulu nih, apa sih tujuan kamu menjadi motivator? Apa pesan atau message yang ingin kamu sampaikan? Nah, biasanya ada beberapa tipe. Ada juga yang berupa expert, ya. Jadi kalau misalnya kamu punya keahlian di bidang tertentu nih, kamu punya skill tertentu yang ingin kamu bagikan, nah itu juga bisa sesuatu hal yang memang kamu niche-kan. Atau mungkin bukan spesifik keahlian, tapi kamu punya pengalaman khusus, pengalaman hidup kamu. Mungkin dulu kamu pernah punya pengalaman bisa dapat puluhan beasiswa. Nah, kamu ingin membagikan pengalaman itu juga bisa. Atau mungkin kamu punya pengalaman dulu pernah hampir kehilangan nyawa, tapi kamu bisa berhasil bangkit lagi dan berjuang. Nah, itu bukan skill, tapi itu adalah pengalaman hidup yang juga bisa kamu bagikan. Jadi pertama-tama yang paling penting, kamu harus tahu dulu apa tujuan kamu. Oke, dan yang kedua, apa pesan, message yang ingin kamu bagikan untuk orang-orang supaya mereka juga bisa mendapatkan dampak positif. Nah, kalau sudah tahu tujuannya, sudah tahu apa pesannya, baru communication skills itu hanyalah bagian supaya apa yang kamu sampaikan bisa didapatkan secara efektif dan bisa sampai pesan dan message-nya.
perlu, yaitu sekolah kehidupan. Karena saya selalu percaya bahwa motivasi itu akan jauh lebih efektif kalau kamu sendiri juga melakukan apa yang kamu ucapkan. Dan itu salah satu prinsip saya. Saya selalu bilang, I'm not telling you what to do, but I'm just sharing with you what I've done. Jadi saya di semua seminar lewat buku, radio show, YouTube, apapun juga medianya, saya selalu bukan yang ngajarin, kamu tuh harusnya gini. Enggak, tapi I'm just sharing with you what I've done. Saya hanya membagikan apa yang pernah saya lalui, apa yang pernah saya alami, cara pikir saya, apa yang saya lakukan. Dan ternyata hal-hal seperti itu jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien. Karena banyak orang mereka nggak suka digurui, tapi mereka sebenarnya mau belajar. Jadi dengan kamu berbagi apa yang kamu kerjakan, itu menurut saya salah satu cara yang paling efektif dan efisien. Jadi belajarnya sekolah kehidupan. Jadi salah satu yang paling penting menurut saya tantangannya adalah waktu. Jadi kalau kamu ingin jadi motivator dan kamu berpikir bahwa saya pengen sukses, pengen dapat uang banyak gitu ya, itu adalah alasan yang salah. Karena menurut saya seorang motivator itu dibutuhkan komitmen yang tinggi. Jadi salah satunya contohnya ketika kamu memberikan seminar, itu kan live. Jadi kamu harus sangat disiplin, kamu nggak boleh telat. Bayangin udah ada ratusan ribu, udah ada ribuan orang yang menunggu, nggak mungkin dong pembicaranya telat. Dan di saat kondisi apapun, di saat kamu lagi mau sakit kek, mau lagi ada masalah kek, mau lagi down sedikit apapun, kamu tetap harus bisa mendeliver the message. Dan kamu harus bisa tetap selalu ready gitu on stage. Karena seperti saya bilang, nggak mungkin dong udah ada ribuan orang nunggu terus sakit deh, nggak jadi deh. Kalau kerja di kantor mungkin masih bisa ya. Oke, hari ini saya cuti, sakit. Hari ini anak saya sakit, saya nggak bisa masuk. Tapi bayangkan kalau kamu sudah punya komitmen, ya kamu itu adalah komitmen kamu yang kamu harus tetap pegang teguh. Jadi kadang-kadang tantangan terbesar ya tantangan fisik sih, karena harus terbang ke pelosok-pelosok daerah, yang kadang-kadang juga butuh perjalanan panjang, ya kondisi tubuh, ya jadi itu sih. Tapi selalu menyenangkan lah, karena ketika kita melakukan apa yang kita sukai, nggak akan kerasa seperti bekerja. Banyak sih pengalaman untuk bisa ke pedalaman, ya ke daerah-daerah seperti di Merauke, seperti di Papua, seperti di Nusa Tenggara Timur, ya selalu ada pengalaman baru dan selalu ada pembelajaran baru buat saya sendiri. Tapi biasanya yang selalu membuat saya sangat menyentuh adalah bagaimana ketika saya benar-benar bertemu dengan seseorang yang mereka tuh seakan-akan kayak sudah hopeless sekali, udah nggak punya harapan, udah gagal berkali-kali dan ya sudah berkali-kali pengen menyerah gitu. Tapi ketika mereka bisa melihat sosok saya dan bertemu langsung dan mendengarkan, dan akhirnya mereka muncul lagi harapannya, dan ketika saya bisa melihat harapan itu di mata mereka dan akhirnya mereka bisa melakukan sesuatu dan mengubah hidupnya, itu sih satu hal yang menurut saya itu tidak akan pernah bisa dibayarkan oleh uang sebanyak apapun. Bagaimana apa yang kamu lakukan itu bisa benar-benar mengubah hidup seseorang. Ya bagi saya itu adalah bayaran terbesar dari seorang motivator. Oke, saran dari saya adalah ya pertama-tama kamu harus lakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Karena seperti saya bilang, profesi motivator itu bukan hanya menjual kata-kata. Menurut saya itu salah. Tapi yang paling penting adalah ya sesuatu hal yang pernah kamu alami, yang kamu ketahui, yang positif, yang baik, yang ingin kamu bagikan. Dan menurut saya paling penting nggak perlu sempurna sih. Kamu nggak perlu menjadi orang yang sempurna baru kamu bisa menginspirasi banyak orang. Justru seringkali dengan ketidaksempurnaan kamu, tapi bagaimana kamu membehave, bagaimana kamu bertindak di dalam ketidaksempurnaan kamu, itulah justru yang memberikan inspirasi bagi banyak orang. Nggak perlu jadi nggak perlu punya profesi motivator untuk bisa menginspirasi. Apapun juga yang kamu lakukan saat ini pun itu juga sudah bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Jadi jangan lihat dari sebagai profesi ya, tapi jadikan itu sebagai aksi nyata supaya kamu juga bisa memberikan dampak dari apa yang kamu lakukan. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Tuliskan pengalaman terbaikmu yang dapat menginspirasi teman, saudara, atau orang lain. Silahkan membaca berbagai buku tentang motivator yang dapat memperkaya gaya penulisanmu. Jangan lupa tuliskan sumbernya.
Menurut lo seperti ini? Ini cuma bikin dendam, Jito. Jadi hentikan Mi dari sekarang. Sudah ku bilang tak boleh lagi ada pelonco-peloncoan. Baca. Ayo kenali sekolah dengan cara yang lebih asik. Bu, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya tapi kan kamu masih muda, pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Jadi pada saat itu saya ngelihat sih di Jogja ini kurang banget workspace gitu ya, workspace tempat untuk kumpul bareng, untuk nugas yang proper gitu kan. Terus saya pada 2 tahun yang lalu saya memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis kopi untuk menjadi wadah masyarakat Jogja untuk bisa menyalurkan, mungkin juga mengasah potensi mereka gitu kan. Dengan adanya wadah kayak gini, mereka lebih bisa untuk brainstorming bareng, mereka diskusi bareng, mereka nugas di sini dengan suasana yang nyaman kayak gitu. Jadi saya dulu itu lulusan dari Fakultas Hukum UGM. Sebenarnya kalau di kampus itu emang sama sekarang hubungannya udah lumayan jauh ya, kayak nggak ada hubungan. Saya dulu belajar hukum, sekarang bisnis sama kopi gitu kan. Cuman dengan saya belajar di kampus itu mengajarkan banyak tentang kedisiplinan. Terus di situ saya juga banyak ketemu teman-teman yang akhirnya sampai sekarang juga bikin Belangko ini juga ikut tumbuh juga dari yang coffee shop sama yang ekspor gitu kan. Dengan saya punya teman-teman dari Fakultas Hukum, saya bisa ngurus sekarang tim legalnya juga dari teman-teman di hukum yang untuk di Belangko ekspor kayak gitu. Untuk terjun di coffee shopnya sendiri emang harus otodidak karena saya dan keluarga nggak ada basic bisnis, jadi kayak semuanya otodidak. Dan saya pun memilih untuk nggak nge-hire arsitek atau expert bidang apapun untuk membangun ini, karena emang saya pengen menciptakan suasana atau tempat yang ini tuh benar-benar personalitas dari saya sendiri gitu kan. Kayak biar beda, karena kalau kita terlalu sering ngasihin misalnya proyek ada tolong dong, minta tolong ke arsitek gitu kan, nanti jadi nggak ada bedanya sama kafe lain gitu. Jadi kayak gimana caranya saya ngebangun suasana, menciptakan rasa kopi itu semua sesuai selera saya kayak gitu. Saya pengen ada rak buku gede gitu kan yang ada di depan. Jadi emang murni semuanya ada buku-buku kecuali buku kuliah atau buku komik, karena biar orang di sini itu kayak refresh gitu kan. Ada buku bahasa Inggris, ada Perancis, Indonesia, sejarah, semua ada di sini. Buku masak juga ada. Dan selain itu buku juga sebagai peredam suara, jadi mendukung suasana tenang kayak gitu. Kalau untuk pelatihan sebenarnya nggak ada, awalnya nggak ada sih, semuanya otodidak dulu. Saya belajar sama teman-teman gitu, tapi setelah saya udah mendalami mungkin beberapa bulan, baru saya coba untuk masuk kelas-kelas kopi gitu kan. Atau saya diskusi dengan orang-orang di dunia ekspor gitu untuk memperluas pengalaman kayak gitu aja. Tapi untuk basicnya saya memilih untuk belajar sendiri, karena biar saya punya basic sendiri, jadi saya nggak ikut basicnya orang lain kayak gitu. Tantangan sebenarnya banyak sih ya, kayak terutama untuk hal yang saya belum pernah tekunin sebelumnya gitu kan.
Dimana banyak banget hal yang saya nggak tahu jawabannya, tapi harus gimana cara tahu dan memutuskan secepat-cepatnya untuk suatu usaha kayak gitu kan. Untuk sesuatu yang sebenarnya lebih baik saya kembangkan dari dulu itu adalah di dunia organisasi mungkin. Organisasi, terus perbanyak teman. Karena mungkin sebenarnya di dunia pekerjaan akhirnya yang paling krusial di situ. Dengan kita terbiasa dengan nge-manage orang, kita kerja sama orang, kita jadi tahu gimana cara nge-handle orang, terus gimana kita bersosialisasi lah. Dan dengan kita punya banyak teman, kita juga punya untuk lebih jauh, untuk mengembangkan belangko lebih jauh, itu juga lebih mudah karena bantuan teman-teman itu. Misalnya untuk yang ekspor, saya ngontak teman saya yang ada di luar negeri gitu, misalnya di Belanda, di Prancis, terus mereka yang nyambungin ke KBRI, mereka nyambungin ke pasar-pasar di luar. Nah dari situ itu sangat ngebantu banget dengan banyaknya teman. Jadi emang walaupun sekarang ini udah mungkin udah ada ya beberapa udah jalan gitu kan, cuman emang kalau bisa flashback zaman dulu mungkin lebih banyak pengalaman di organisasi sama berbanyak teman gitu sih. Nah teman-teman sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Mengapa dalam mengembangkan bisnis seseorang perlu belajar, disiplin dan perbanyak teman? Menurutmu hal-hal lain apa yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis? Diskusikan dengan keluarga atau temanmu. Jang, anak saya kan sebentar lagi mau masuk SMA, tapi takut nih kalau harus ke sekolah untuk penerimaan peserta didik baru saat lagi pandemi COVID-19. Iya, Kemendikbud sudah meminta Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi PPDB sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Udah bisa online, jadi nggak capek. Ingat, jaga kesehatan yang utama. Oh iya, jalur ini juga informasinya sudah jelas. Zonasi minimal 50%, afirmasi untuk siswa dari keluarga tidak mampu minimal 15%, perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 5%, jalur prestasi sisa kuota dari ketiga jalur, prestasinya nggak cuma dari nilai rapot, bisa juga lomba-lomba seni atau olahraga. Betul banget, dengan sistem PPDB ini memperluas akses dan dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Oke, aku sama suami mau daftar dulu ya. Bye. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Saat saya dan ibu dibilang positif, itu saya sedihnya udah dalam level yang berbeda-beda, sampai udah self-blaming aja terus. Saat itu aku dibandingin ibu dan Mbak Ratri, aku yang paling parah keadaannya gitu. Justru tuh gejala-gejala awalnya menurut saya lebih sakit dibandingkan waktu saya diisolasi. Udah demam, vertigo, ngilu-ngilu di tulang, di otot semuanya tuh udah pada tingkat yang luar biasa banget. Ya ada 1-2 hari yang nggak bisa makan karena muntah terus. Saat orang muda merasa mereka akan aman dari virus ini, aku bikin bahaya karena justru mereka bisa menularkan virus ini ke orang tua karena akibatnya bisa fatal. Virus ini bukan hanya tentang kita, bukan tentang individu, bukan tentang perseorangan. Karena itu kita harus sangat waspada, salah satu caranya dengan tinggal di rumah. Halo, nama saya Sari Sugondo. Saya berprofesi sebagai konsultan komunikasi dan kehumasan. Jadi saya memang memulai profesi ini memilih
fokus kepada bidang studi ini dan kemudian melanjutkan profesi sebagai praktisi komunikasi kehumasan memang lucu sebetulnya jalan ceritanya. Dulu semasa SMA saya fokus di jurusan biologi karena cita-cita mau jadi dokter. Kemudian pada saat akhir tahun ajaran, seorang psikolog mengkaji atau mengakses bakat saya. Kemudian dia mengatakan, sepertinya kamu punya bakat satu lagi, karena kamu sangat ekstrovert, sangat mudah bergaul, berteman, suka berjejaring, suka kepada informasi, ingin membuat perubahan. Sepertinya kamu juga punya bakat di bidang sosial. Jadi saya ambil sarjana strata 1 di Profesor Dr. Mustopo di Jakarta, Universitas Profesor Dr. Mustopo di Jakarta. Kemudian saya melanjutkan pasca sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Jadi memang ternyata setelah saya nyemplung sebagai business owner dan juga sebagai praktisi memang tantangannya besar sekali. Karena setiap hari harus berpikir makro, bisa turun lagi ke mikro, makro, mikro, dan begitu seterusnya. Belum lagi untuk urusan organisasi sendiri untuk membesarkan perusahaan dan juga untuk melayani klien. Halo, nama saya Asti. Profesi saya adalah konsultan public relations atau yang dikenal sebagai konsultan kehumasan. Ruang lingkup pekerjaan saya itu adalah segala sesuatu yang menyangkut aspek komunikasi. Kalau kita ngomong komunikasi, tentunya adalah segala sesuatu yang bisa dibawa kemana-mana ya, cair sekali. Bisa komunikasi antara teman, komunikasi antar individu, atau komunikasi antar organisasi dan institusi. Sekolah saya sebetulnya agak tidak nyambung sih sama komunikasi. Saya dulu kuliahnya di jurusan sosiologi UI. Di situ saya justru banyak belajar isu-isu sosial, banyak belajar dengan siapa sih pelaku-pelaku di bidang pembangunan. Tapi itu menjadi dasar yang kuat akhirnya untuk bisa terjun ke dunia komunikasi. Kemudian setelah saya mulai kecimpung di dunia komunikasi, justru saya baru mengambil lagi memantapkan lagi kuliah di bidang komunikasi. Jadi menurut saya sebetulnya seorang komunikator itu bisa dari latar belakang apa aja, bisa juga hukum, bisa ekonomi, bisa juga orang-orang sains, tapi asal punya passion untuk bisa bercerita, menularkan ide-ide, bisa ikut mendorong isu-isu yang perlu dikomunikasikan. Bikin bisnis bareng karena ternyata kita punya banyak banget nilai-nilai yang sama. Misalnya cara kita membangun keluarga, cara kita membangun tim, cara kita memandang pekerjaan bukan hanya sebagai pekerjaan tapi juga sebagai sesuatu yang bisa kita rintis sebagai satu karir, tapi juga memberikan rasa kepuasan ya di dalam hati. Terapan PR banyak sekali. Jadi teman-teman kami sarankan jangan terkungkung kepada pengertian bahwa PR sama dengan hubungan dengan media saja misalnya, atau PR sama dengan bikin kegiatan saja. Sama sekali bukan itu. Ada banyak wajah dari PR. Bisa namanya publisis, bisa namanya komunikasi pemasaran, bisa namanya komunikasi korporasi, bisa namanya komunikasi pembangunan, atau mungkin lobbyis. Mungkin itu agak sedikit tipis-tipis ada irisan kerjanya dengan seperti yang kami terapkan. Nah teman-teman sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Mengapa dalam mengembangkan bisnis seseorang perlu belajar, disiplin dan perbanyak teman? Menurutmu hal-hal lain apa yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis? Diskusikan dengan keluarga atau temanmu. Menarik ya mendengar kisah beragam profesi? Mulai Senin depan kita akan membahas profesi-profesi lainnya. Dari tayangan ini kamu akan bisa lebih tahu profesi mana yang ingin kamu geluti. Jadi terus tonton program Belajar dari Rumah di TVRI ya. Teman-teman, sekarang kita belajar bahasa Inggris yuk. Hi there. Washington, D.C. has some great coffee shops. My favorite is this one, Busboys and Poets. Actually, it's more than a coffee shop. It's also a bookstore, a restaurant, and a theater. Marsha and I love coming here.
Hey, Anna, my friend is having a party on Saturday. Can you come with me? Sorry, I can't come with you. I have to get my driver's license. Will you be busy all day? I don't know. First, I have to take a test on the computer. Then I have to take a test in the car. Listen. Can you come with me? Speak. Listen. I'm sorry, I can't come with you. Speak. But you have to take the test during the day, don't you? Yes. The party is at night. Oh, then I can come with you to the party on Saturday night. Great! I have to help my friend with the party. Can you help me? Sure, that sounds like fun. Everyone has to bring something or do something. You can bring food or you can perform. Really? I can perform? You can. Can you? Yes. I can recite poetry. A poem. Light, dark. Light, dark. Darkness, dark. In this country, nobody recites poetry at parties. Can you do anything else? Yes. I can do a card trick. Your card is the 10 of diamonds. No? Pick a card, any card. Here, just great. Anna, maybe you can just bring food. No, I can't cook. And I really want to perform. You know, there is one thing I can do. Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always. The sun's gonna shine in my back door someday. Listen. Everyone has to bring something or do something. Speak. Listen. Really? I can perform? Speak. That's it. You can sing at the party. Now I have to go shopping for food. Can I help? I'm not busy right now. Sure, let's go. We have to go. I have to help Marcia shop, and I have to practice my song. Trouble in mind, I'm blue. Till next time. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman
@cs.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456.